Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Amelia Putri dengan NPM 028. Saya Tri Rizky Handayani dengan NPM 120. Saya Erika Sofia Safitri dengan NPM 128. Saya Maninggar Esteri Selaban dengan NPM 1136. Saya Lena Anita dengan NPM 111. Saya Ayu Febrina dengan NPM 1122. Saya Putri Kemejoko Turnada dengan NPM 022. Yang terhormat Ibu Siska selaku pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Kutipan, Catatan Kaki, Bibliografi, Daftar Pustaka, Mendeley, dan apa. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Askia Hasna Salsabila, Andini Amelia Putri, Ayu Febrina, Erika Sofia Safitri, Dira Ananovita, Maninggor Esteria Silaban, Muhammad Arya Dani, Putri Kunajal Koturnada, Tri Rizky Handayani, dan Waskito Dwi Prambudi. Oke, yang pertama, saya Putri Kunajal Koturnada dengan NPM 2311031022. Jadi, bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting di samping kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, seorang dapat berkomunikasi antar sesama. Kayak bahasanya sebagai penghubung antara manusia satu dengan manusia lainnya dan yang memiliki latar belakang yang budaya yang beragam. Nah, tapi bahasa Indonesia ini bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana berbicara secara lisan, tetapi juga mengajarkan kita tentang tata cara berkomunikasi menggunakan tulisan. Nah, pasti udah pada tahu kan gimana sistematika penulisan dalam bahasa Indonesia. Tapi yang paling penting di sini kita akan membahas tentang tata cara atau etika dalam penulisan yang dimana kita memperoleh informasi dari misalnya kita membuat makalah. Nah, dari membuat makalah ini kita tuh harus mencantumkan kayak informasi atau sumber dari mana kita mendapatkan ide atau gagasan kita menulis makalah tersebut. Nah, itulah yang paling penting. Karena apa? Karena dengan adanya itu kita bisa terhindar dari plagiasi ataupun sekaligus kita bisa menghargai bagaimana orang tersebut bisa membuat suatu penulisan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di sini kan ada banyak ya kayak bibliografi atau yang kita kenal sebagai daftar pustaka atau apalagi Mendeley dan lain-lainnya itu sebenarnya jadi satu sama aja kayak daftar pustaka tapi itu dibedain cara penulisannya. Oke. Kita akan mulai membahas satu persatu, yaitu yang pertama akan dibahas oleh Arya. Kepada Arya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arya Dani dengan NPM 2351031002. Di sini saya akan membahas tentang kutipan. Dalam KBBI ada beberapa arti kata mengutip. Mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, memetik karangan dan sebagainya, menukil dan sebagainya. Dalam kutipan tersebut adalah sebuah bentuk sumber ilmu baik berbentuk lisan maupun tulisan. Kutipan langsung yaitu secara prinsip kutipan langsung harus dibedakan dengan kalimat-kalimat yang disusun sendiri oleh penulis. Beberapa hal yang boleh dikutip secara langsung yaitu rumus, definisi, pasal atau ayat dalam undang-undang atau kitab suci atau panggalan dialog. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan tidak langsung adalah ide konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Kenalkan, nama saya Erika Sofia Safitri dengan NPM 2311031128. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Arya tentang kutipan, yaitu teknik dalam kutipan tidak langsung.
Teknik dalam kutipan tidak langsung itu ada 4. Yang pertama yaitu pembalikan struktur kalimat. Pembalikan struktur kalimat hanya bisa digunakan untuk sumber-sumber kutipan pendek, misalnya 1 atau 2 kalimat. Bila sumber kutipan lebih dari itu, sebaiknya menggunakan teknik lain. Yang kedua yaitu teknik ringkasan dan simpulan. Teknik ini digunakan untuk sumber-sumber kutipan yang panjang. Teknik ini dilakukan dengan cara memadatkan materi yang ada di dalam sumber kutipan. Pengutip juga bisa mencari komplikasi yang terkandung di dalam sumber kutipan yang dikutip. Yang ketiga ada parafrase. Parafrase ini dilakukan dengan cara mengolah kalimat yang ada di dalam sumber kutipan dengan gaya bahasa yang dimiliki oleh pengutip. Yang terakhir ada pembandingan dengan sumber lain. Kita juga dituntut untuk berpikir kritis sehingga mampu mengaitkan antara gagasan dengan lainnya. Teknik ini juga menuntut kemampuan dalam berpikir. Oke, saya Febrina dengan NPM 2311031122 akan menjelaskan tentang catatan kaki. Menurut Keraf, catatan kaki adalah keterangan tambahan dari sebuah naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di margin bawah. Tetapi menurut KBBI, catatan kaki adalah keterangan yang diletakkan pada margin bawah pada halaman buku dengan menggunakan huruf yang lebih kecil. Selanjutnya ada fungsi catatan kaki. Jadi fungsi catatan kaki yang pertama untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi atau pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Keterangan pada footnote adalah menunjukkan tempat di mana evidensi tersebut didapatkan. Yang kedua ada untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengembalian dari bahan yang digunakan. Yang ketiga, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Yang keempat, ada menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Yang kelima, ada menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Yang keenam, untuk memberi keterangan atau petunjuk. Dan yang terakhir, penjelasan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tidak dapat dinyatakan bersamaan dengan teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Selanjutnya ada unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama ada nama pengarang. Jadi ditulis lengkap tanpa gelar, bukan penulis asli akan tetap dicantumkan dengan keterangan di belakang namanya, seperti penyusun, editor, atau majalah. Yang kedua ada judul buku, ditulis lengkap, huruf pertama judul ditulis kapital, kecuali kata sambung dan kata depan. Yang ketiga ada tahun penerbitan, di mana tahun berapa sumber kutipan atau referensi ini dipublikasikan. Yang terakhir ada nomor halaman. Dalam catatan kaki disingkat HAL, kemudian diikuti dengan nomor halaman yang dikutip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan Unsur-unsur kaki ada catatan dua. kaki Yang pertama, dibagi menjadi catatan dua, kaki yaitu lengkap catatan dan kaki catatan kaki referensi pendek. yang Yang berisi pertama, tentang catatan sumber kaki lengkap dikutip, adalah dan yang catatan kedua, kaki yang memberikan catatan detail kaki lengkap isi tentang yang sumber berisi atau komentar informasi terhadap tambahan. konsep yang kita Umumnya, kutip atau catatan catatan kaki tambahan ini kita yang gunakan sifatnya dalam melengkapi penulisan tulisan. akademik atau karya ilmiah untuk memberikan referensi yang jelas dan komprehensif. Yang kedua, catatan kaki pendek. Catatan kaki pendek ini adalah catatan kaki yang berisi tentang informasi yang lebih singkat. Catatan kaki pendek dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ibid. Ibid adalah bentuk singkat dari ibidium yang artinya sama dengan yang di atasnya. Ibid ini digunakan untuk catatan kaki yang tepat di atasnya. Yang kedua ada logchit, bentuk singkat dari lokachit, artinya tempat yang telah dikutip. Logchit digunakan untuk pencantuman sumber bacaan yang sama tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Yang ketiga ada opchit, bentuk singkat dari opera citati. Artinya, dalam karya yang telah dikutip, catatan kaki ini digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dia kutip, tetapi halamannya berbeda dan telah disisipi catatan kaki dari sumber lain. Ketentuan penulisan catatan kaki. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks.
Penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1 dan diberi dengan nomor. Jika ditulis lebih dari 1 baris, baris seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepat margin kiri. Jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Jarak baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman. Catatan kaki yang terlalu panjang hingga halaman selanjutnya tidak diperkenankan. Untuk menghindarinya, penulis bisa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis dengan lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor terakhir cukup mencantumkan IBIT. Kemudian, jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup dituliskan dengan cheat. Nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing atau nama Indonesia. Jika sumber didapat dari buku, majalah, atau koran, dan ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang, bisa ditulis nama pengarang pertama dalam catatan kaki, diikuti dengan DKK atau AL. Yang terakhir, pangkat dan gelar tidak ditulis, kecuali gelar kebangsawanan yang memang menjadi bagian dari nama. Berikut ini adalah contoh dari catatan kaki, yaitu Angga Saputra, rekam medis dan kesehatan dalam kedudukannya sebagai penunjang kesehatan nasional, didapat dari Berita Arsip Nasional nomor 24 Agustus 1990, Jakarta, Andri 1990, halaman 8. Oke, saya Putri Kunajal Kotrunada dengan NPM 2311031022. Oke, selanjutnya kita ke bibliografi. Nah, bibliografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya biblion yang artinya buku dan grapien yang berarti menulis. Jadi secara harfiah berarti dia penulisan buku. Nah, umumnya sebenarnya bibliografi ini sama dengan daftar pustaka, tapi bedanya daftar pustaka itu lebih sedikit daripada bibliografi. Berarti bibliografi ini adalah kayak lebih lengkapnya daripada daftar pustaka. Jadi itu muatnya ada muat judul, pengarang, edisi cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, sehingga tebal dan tinggi buku tuh ada di bibliografi. Biasanya kalau di daftar pustaka kan nggak ada kan. Nah, lebih lengkapnya tuh di bibliografi. Next. Bentar ya. Terus ada manfaat dari bibliografi. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan jumlah koleksi di perpustakaan. Di mana semakin banyaknya koleksi perpustakaan, maka semakin banyak pula bentuk atau bidang penelitiannya. Tentunya akan membantu di pihak perpustakaan. Terus yang kedua ada update informasi. Jadi dengan adanya bibliografi ini, kebutuhan pengguna akan ilmu pengetahuan semakin meningkat. Jadinya banyak referensi baru. Terus yang ketiga ada meningkatkan kualitas pelayanan. Di sisi pelayanan publik, ternyata bibliografi juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian informasi terkait akurat dan efektivitasnya. Terus ada menambah wawasan bagi penulis. Sebenarnya bibliografi ini disadari atau tidak dapat membantu penulis mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Jadi setidaknya pas kita nulis sumbernya kita tahu dari mana sumbernya kita tulis dan juga kita bisa menghasilkan tulisan yang bersifat ilmiah dan objektif. Terus yang terakhir ada sebagai mengukur objektivitas karya, di mana di kehadiran bibliografi juga menjadi salah satu cara untuk menentukan apakah hasil makalah yang kita buat itu bersifat objektif atau bersifat ilmiah dan bisa dipercaya dengan adanya orang lain. Kayak bisa dipercaya kalau misalnya makalah itu kita yang buat dengan adanya mencantumkan
sumber dan informasi yang kita buat untuk membuat si makalah tersebut. Terus ada macam-macam bibliografi, di mana ada secara berdasarkan cara penyajiannya itu dia ada 2, bibliografi deskriptif sama bibliografi evaluatif, di mana bibliografi deskriptif ini yaitu bibliografi yang dilengkapi deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul, buku, majalah, judul artikel, data terbitan, kolasi, serta kata-kata kunci dan abstrak yang tertulis. Terus yang kedua ada bibliografi evaluatif. Bedanya sama deskriptif, biasanya yang evaluatif ini dia dibedainnya karena dia di dalamnya tuh ada penilaian terhadap isi atau bahan artikel yang kita kutip. Kayak misal kelemahan atau kelebihan dari artikel atau daftar pustaka yang kita ambil. Biasanya bedanya di situ. Terus ada yang berdasarkan cakupannya dia ada 5, yaitu ada bibliografi. Yang pertama ada bibliografi retrospektif, yaitu bahan pustaka yang diambil dia pada zaman dahulu, minimal 10 tahun ke belakang itu udah termasuk ke bibliografi retrospektif. Terus ada bibliografi current, sesuai dengan namanya, current tuh sekarang, berarti dia ngambil sumbernya itu sumber yang sekarang atau yang baru terbit. Terus ada bibliografi selektif, di mana bibliografi ini selektif ini adalah jenis bibliografi yang diambil berdasarkan seleksi terhadap terbitan yang keluar, di mana peneliti atau penulis mengambil bahan pustaka berdasarkan topik atau kepentingan yang sama. Terus ada bibliografi subjek, yaitu bibliografi yang diambil atau ditulis berdasarkan bidang ilmu dan subjek tertentu dengan subjek penelitian atau si subjek peneliti atau penulis. Yang terakhir ada bibliografi nasional, di mana bibliografi nasional ini diambil dari terbitan nasional, bisa juga dari terbitan internasional, seperti kayaknya misal dari terbitan dari Amerika atau terbitan dari misalnya dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Rizky. Baiklah, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Rizky Handayani dengan NPM 2311031120. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bibliografi, di mana cara membuat bibliografi. Di sini, saat menuliskan nama pengarang, pastikan untuk menyusun berdasarkan urutan abjad secara berurutan. Yang kedua, ketika bahan pustaka tidak memiliki nama pengarang, maka judul buku atau artikel dimasukkan ke dalam urutan abjad. Yang ketiga, sementara ditemui kasus di mana pengarang menulis bahan pustaka lebih dari satu dengan judul yang berbeda, maka nama kedua dan seterusnya tidak perlu dituliskan lagi, tetapi cukup diganti dengan garis sepanjangan 5-7 ketikan. Yang keempat, saat menuliskan bibliografi, pastikan jarak antar baris cukup 1 spasi saja, sementara jarak antar pokok dengan pokok lain perlu diberi jarak sekitar 2 spasi. Yang kelima, adapun penulisan pada baris pertama perlu diawali dari margin kiri. Kemudian baris kedua dan seterusnya dari setiap pokok ditulis lebih menjorok ke dalam sekitar 3-4 ketikan. Selanjutnya, terdapat bagian dan unsur penulisan biografi. Yang pertama ada nama penulis. Jika penulis memiliki nama panjang, maka nama belakang ditulis di bagian awal, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, baru dituliskan nama depan. Yang kedua, ada tahun. Di bagian tahun terbit wajib dicantumkan. Fungsinya untuk mengetahui apakah sumber pustaka adalah terbitan terbaru atau terbitan lama. Yang ketiga, judul buku. Tentunya pasti kita harus mencantumkan judul buku. Penulisan judul buku atau artikel atau jurnal wajib ditulis menggunakan huruf besar di awal kata, kecuali kata tugas. Yang keempat, data publikasi. Jadi yang dimaksud data publikasi meliputi penerbit, tahun terbit, tempat terbit, cetakan keberapa, dan nomor jilid keberapa, serta ketebalan jurnal dan sebagainya. Contoh bibliografi yang ditulis satu orang, itu bisa dilihat ya teman-teman. Itu sebenarnya kalau di
bibliografi yang benar, itu lebih menjorok yang bawahnya itu ke dalam. Tapi kita cek aja kan, itu terdapat nama, tahun, judul, bahkan volume-volumenya juga dicantumin. Ada 3 contoh yang sebelah sini. Ada yang ditulis oleh satu orang, ada yang ditulis lebih dari satu orang, dan contoh yang ditulis oleh satu orang lembaga atau tim dengan judul dan terbitan yang berbeda. Saya Skia Hasan Salsabila dengan NPM 050 akan menjelaskan sedikit materi tentang daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, penerbit dan sebagainya yang dituliskan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Daftar pustaka memiliki banyak fungsi, contohnya sebagai referensi dan verifikasi. Daftar pustaka memberikan referensi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan. Pembaca dapat melacak dan memverifikasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dan mengecek keakuratan sumbernya. Daftar pustaka juga dapat berfungsi sebagai bentuk dalam menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber-sumber yang digunakan secara jelas dan akurat, penulis menunjukkan bahwa tulisannya didasarkan pada penelitian dan penghargaan terhadap karya orang lain. Tujuan daftar pustaka. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andini Amelia Putri dengan NPM 23110310028 dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan daftar pustaka. Jadi tujuan pembuatan daftar pustaka yang utama itu adalah untuk memberikan informasi lengkap dan akurat tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan suatu karya tulis seperti makalah, tesis, atau artikel ilmiah. Nah, daftar pustaka ini memungkinkan pembaca untuk dapat melacak dan memverifikasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis serta memperoleh informasi lebih lanjut tentang topik yang akan dibahas. Nah, dengan memberikan informasi tentang sumber-sumber yang akan digunakan, penulis ini dapat menunjukkan kejujuran serta integritas akademik serta memperkuat kepercayaan pembaca terhadap kualitas tulisan. Next. Lalu ada cara penulisan daftar pustaka. Berikut adalah cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang pertama itu ada nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contohnya itu Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi, Hadi. S-nya besar, hanya besar karena merupakan nama penulis. Lalu yang kedua, ada tahun terbit. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya Setiadi, Hadi, titik 2017. Seperti biasa, Setiadi, S-nya huruf kapital dan H-nya huruf kapital. Next. Yang ketiga ada judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya, Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa, S di sini dan H menggunakan huruf besar karena huruf kapital karena merupakan nama penulis serta judul C, B, dan I menggunakan huruf kapital pula. Lalu keempat ada kota penerbit. Kota penerbit di sini ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contohnya Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2. Jakarta di sini menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Next. Lalu ada penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan.
penerbit ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya itu Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2, PT HIP tulis Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lira. Perkenalkan, nama saya Lira Analytika dengan NPM 23 1103 1140. Di sini saya akan menjelaskan materi Mendeley. Menurut Diana, Mas Pufa dan Vina, tahun 2023, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier yang bisa digunakan untuk mengelola data, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Elsevier adalah perusahaan yang berasal dari Belanda yang menyediakan informasi ilmiah, teknik, dan medis. Pada saat ini, Mendeley tersedia dalam dua versi, yaitu Desktop Edition dan Institute. Saya Waskito Dwi Pambudi. Saya akan menjelaskan tentang gaya apa atau American Psychological Association. Gaya apa adalah seperangkat pedoman penulisan di bidang psikologi dan bidang terkait. Pedoman ini dituangkan dalam Manual Publik American Psychological Association atau APA pada 2006. Manual publikasi berasal dari tahun 1929 sebagai artikel jurnal pendek yang memberikan standar dasar untuk mempersiapkan naskah yang akan diserahkan untuk dipublikasi. Gaya apa paling baik dianggap sebagai genre atau tulisan yang sesuai untuk menyajikan hasil penelitian psikologi, terutama dalam konteks akademis dan profesional. Next. Tingkatan gaya apa? Gaya apa terdapat dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah organisasi keseluruhan artikel atau yang mencakup dalam bab 2 struktur dan naskah pendahuluan publikasi. Laporan penelitian empiris khususnya memiliki beberapa bagian berbeda yang selalu muncul dalam urutan yang sama. Yang pertama adalah judul halaman, yaitu menyajikan judul, artikel, dan nama penulis serta afiliasinya. Yang kedua, abstrak, meringkas penelitian. Yang ketiga, perkenalan, menjelaskan tentang penelitian. Yang keempat, metode, menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Yang kelima adalah hasil. Yang keenam, diskusi. Yang ketujuh, referensi. Tingkatan gaya apa yang kedua? Dapat disebut sebagai gaya tingkat tinggi atau dibahas dalam bab 3, menulis dengan jelas dan ringkas dari manual publikasi, yang mencakup pedoman untuk ekspresi ide yang jelas. Dua hal yang terpenting dalam tingkatan gaya apa adalah yang pertama, penulisan gaya apa lebih formal daripada informal. Yang kedua, gaya apa tingkat tinggi adalah sifatnya yang lugas. Referensi gaya apa? Gaya apa memiliki dua referensi. Yang pertama adalah artikel jurnal dan juga buku. Yang ketiga adalah bab buku. Kutipan referensi. Hal yang harus dikutip mencakup fenomena yang ditemukan oleh peneliti lain, teori yang mereka kembangkan, hipotesis yang mereka peroleh, dan metode spesifik yang mereka gunakan. Kutipan juga dapat muncul untuk informasi faktual yang bukan merupakan pengetahuan umum, sehingga peneliti lain dapat memeriksa sendiri informasi tersebut. Next. Dalam mengutip, terdapat dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan nama belakang penulis dalam 22 kalimat, tanpa nama depan atau inisial, diikuti dengan tahun penerbitan dan penerbitan dalam tanda kurung. Dan yang kedua adalah
dengan menggunakan tanda kurung, mencantumkan nama belakang penulis dan tahun penerbitan dalam tanda kurung setelah gagasan yang diberi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.